Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang media cetak. Nah, sebelum memasuki materi manajemen media cetak, kita sudah tahu bahwa media itu terbagi menjadi media cetak dan media elektronik. Nah, jadi bagaimana sih sampai saat ini media cetak itu tetap digunakan gitu? Padahal media elektronik banyak digunakan masyarakat-masyarakat di Indonesia khususnya. Nah, tentu semua itu memiliki manajemen tersendiri. Nah, di sini kita akan membahas manajemen media cetak. Media cetak itu merupakan media yang paling populer di tengah masyarakat kita, bahkan di dunia. Ini bukan hal yang mengherankan mengingat media cetak, khususnya surat kabar, merupakan media massa tertua dalam sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, banyak istilah yang populer di media cetak hingga kini masih dipergunakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Ada yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi membuat media cetak sekarang ini menjadi senjata bagi media cetak itu sendiri. Namun, faktanya tidak demikian karena salah satu model penting media cetak yaitu kebiasaan dan kegemaran membaca. Setidaknya pada sebagian warga masyarakat yang ada di Indonesia ini, ada kenikmatan tersendiri bagi penggemar membaca saat membaca tulisan yang berada di atas kertas ataupun tulisan yang dicetak secara langsung. Di sini juga kita akan membahas perkembangan media cetak itu sendiri. Perkembangan media cetak itu, kita harus tahu dulu, apa sih media cetak itu? Pasti di dalam benak kita itu terbesit bahwasanya media cetak itu seperti halnya koran. Padahal tidak. Tentu saja bukan hanya koran yang disebut sebagai media cetak. Karena masih ada lagi media-media cetak lainnya seperti halnya tabloid dan majalah. Jadi media cetak itu adalah sebuah penyampaian informasi secara tertulis yang memiliki manfaat bagi masyarakat atau untuk kepentingan rakyat banyak yang ada di Indonesia khususnya. Meskipun sekarang telah hadirnya media elektronik, namun manajemen media cetak saat ini beberapa media cetak di Indonesia sudah menerbitkan edisi daerahnya masing-masing seperti Sindo, Jawa Pos, dan Kompas. Kita bisa melihat ada lembaran khusus Jawa Barat yang dipasarkan oleh Kompas, di halaman khusus Jawa Timur untuk Kompas edisi Jawa Timur, Jawa Pos menyisipkan Radar Kudus untuk edisi Jawa Tengah, Sindo memiliki edisi Jawa Barat untuk diedarkan di Jawa Barat. Nah, ini merupakan salah satu cara media cetak untuk bisa bertahan hingga saat ini dan bila memungkinkan meningkatkan tirasnya di daerah tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga bentuk-bentuk media cetak. Kini kita mengenal lebih jauh media cetak itu sebenarnya banyak, tapi pada umumnya ada 3 kategori besar media cetak, yaitu yang pertama koran, tabloid, dan majalah. Nah, jadi kita akan membahas yang pertama itu koran. Dari ciri fisik, dengan mudah biasanya kita bisa membedakan antara koran dan bukan koran. Pada umumnya, koran itu disebut dengan spreadsheet, ada juga yang menyebutnya broadsheet. Itu berukuran 37,5 dikali 58 cm. Nah, kebanyakan koran Indonesia itu berukuran seperti itu, meski setelah krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998, koran diperkecil sehingga 32,5 dikali 58 cm. Nah, dari sisi pemasaran, meski persaingan dengan media lain sangat ketat, koran tidak pernah kehilangan pembaca. Nah, jadi pembaca koran itu dan peminatnya itu tetap ada gitu. Banyak keluarga Indonesia masih tetap berlangganan koran untuk mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, koran masih tetap diperhitungkan sebagai salah satu media yang berpengaruh kepada masyarakat. Karena
koran itu menginformasikan kepada masyarakat sangat penting. Yang selanjutnya tabloid. Tabloid itu sebagai salah satu format koran yang lebih kecil dari ukuran standar koran harian. Biasanya tak lebih dari setengahnya. Di samping itu, pada umumnya tabloid tidak terbit harian, melainkan tabloid itu terbitnya pada mingguan atau 2 mingguan. Tabloid itu isinya mudah dicerna atau mudah larut, tidak perlu menyerditkan dahi untuk bisa memahami isinya. Nah, dan selanjutnya bentuk media cetak itu yang terakhir itu adalah majalah. Nah, majalah itu merupakan media publikasi atau kumpulan-kumpulan secara berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Selain itu, majalah juga berisi publikasi seperti cerita pendek, gambar, review, dan ilustrasi. Nah, setelah itu kita akan membahas materi inti, yaitu bagaimana sih sampai saat ini media cetak itu masih digunakan dan masih banyak masyarakat menggunakan media cetak itu tersendiri, meskipun sekarang ini telah dibanjiri dengan media elektronik. Tentunya media cetak itu mempunyai manajemen bagaimana caranya agar media cetak itu tetap digunakan dan dijadikan informasi oleh masyarakat di Indonesia. Nah, selanjutnya manajemennya itu pasti merupakan manajemen suatu organisasi. Seperti halnya di media cetak itu mempunyai struktur organisasi, yaitu kepemimpinan, pemimpin redaksi, redaktur bidang atau tanggung jawab rubrik, reporter atau wartawan, pemimpin wartawan atau pemimpin perusahaan, serta bagian iklan. Nah, selain itu juga di manajemen media cetak itu harus adanya administrasi atau keuangan. Nah, di sini akan kita jelaskan satu persatu, yaitu pemimpin umum. Pemimpin umum itu bertanggung jawab terhadap semua operasi penerbitan pers yang mencakup bidang idealisme dan komersial organisasi media cetak. Nah, selanjutnya pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi itu populer dengan sebutan kalau kita sering mengikuti kegiatan mahasiswa seperti Kronikas misalnya, kalau di IAIN Metro pasti kita tahu yang namanya pempret gitu. Jadi pemimpin redaksi itu lebih dikenal dengan pempret yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kinerja redaksi tersebut. Selanjutnya redaktur bidang atau penanggung jawab rubrik. Nah, jadi redaktur bidang ini bertugas menentukan isi media cetak yang akan diterbitkan dan memutuskan pemuatan atau penolakan. Jadi redaktur bidang ini berhak, dia memutuskan apakah berita yang ditulis oleh wartawan boleh ditolak ataupun boleh diterbitkan gitu. Nah, selanjutnya reporter atau wartawan. Kita tahu sendiri, reporter ini merupakan tugas ya, atau reporter merupakan orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, mengelola serta menulis berita. Setelah itu baru diperiksa atau diterbitkan oleh penanggung jawab tadi. Selanjutnya pemimpin perusahaan. Nah, pemimpin perusahaan di suatu media cetak itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi media massanya. Dan ada lagi bagian iklan. Nah, bagian iklan ini sangat penting juga karena tugas utama dari bagian iklan ini mencari pemasang iklan maksudnya, dan menjual ruang-ruang iklan yang disediakan media yang bersangkutan. Nah, dan yang terakhir ini administrasi atau keuangan. Administrasi atau keuangan ini bertugas untuk menangani bidang administrasi dan keuangan, menggaji karyawan, pembayaran honor, atau menyusun rencana anggaran dan membukukan pendapatan di suatu media cetak tersebut. Nah, jadi media cetak sampai saat ini masih bertahan karena memiliki manajemen yang diatur di dalam suatu organisasi media cetak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.